Babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit saat Kanada berhadapan dengan Maroko. Duel ini menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur, karena mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sejak fase grup hingga berhasil melewati babak 32 besar dengan cara yang berbeda. Kanada datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Afrika Selatan berkat kemenangan tipis 1-0. Tim asuhan Jesse Marsch kembali menunjukkan karakter permainan yang disiplin, mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, kerja sama antar lini yang rapi, serta kecepatan saat melakukan serangan balik. Alphonso Davies tetap menjadi senjata utama di sisi kiri berkat akselerasi dan kemampuannya menciptakan peluang. Sementara Jonathan David menjadi tumpuan di lini depan dengan naluri mencetak gol yang sangat berbahaya. Kanada memang bukan tim yang mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka sangat efektif memanfaatkan setiap kesempatan yang didapat dan mampu tampil tenang saat berada di bawah tekanan. Di sisi lain, Maroko kembali membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan terbesar dari Afrika. Setelah mencatat sejarah pada Piala Dunia 2022 dengan mencapai babak semifinal, Atlas Lions kembali tampil impresif di edisi 2026. Mereka berhasil menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti setelah bermain imbang selama 120 menit, memperlihatkan mentalitas juara dan kualitas permainan yang tetap terjaga. Tim asuhan Walid Regragui mengandalkan permainan kolektif yang sangat disiplin, lini pertahanan yang sulit ditembus, serta transisi menyerang yang cepat dan efektif. Kehadiran Achraf Hakimi di sisi kanan menjadi ancaman besar bagi lawan. Sementara kreativitas lini tengah yang dihuni Azzedine Ounahi dan ketajaman Ismail Saibari membuat Maroko memiliki banyak variasi dalam membangun serangan. Jika melihat kualitas kedua tim, pertandingan diperkirakan akan berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Kanada kemungkinan akan bermain lebih bertahan sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat melalui kecepatan Davies dan penyelesaian akhir Jonathan David. Sebaliknya, Maroko diprediksi akan lebih banyak menguasai bola, mencoba mengontrol jalannya pertandingan, dan memanfaatkan pergerakan Hakimi dari sisi kanan untuk membongkar pertahanan Kanada. Duel di lini tengah juga akan menjadi penentu, karena tim yang mampu mengendalikan penguasaan bola memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi jalannya pertandingan. Meski Kanada memiliki semangat juang yang luar biasa dan beberapa kali mampu menciptakan kejutan sepanjang turnamen, pengalaman Maroko dalam menghadapi pertandingan besar menjadi nilai tambah yang sangat penting. Atlas Lions memiliki skuad yang lebih berpengalaman, kualitas individu yang lebih merata, serta pertahanan yang terbukti mampu meredam tim-tim besar. Jika Kanada gagal memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan, Maroko diperkirakan akan menghukum melalui serangan cepat dan efektivitas penyelesaian akhir. Melihat performa kedua tim sepanjang Piala Dunia 2026, kualitas skuad, kedalaman pemain, serta pengalaman di laga-laga sistem gugur, Maroko diprediksi akan keluar sebagai pemenang dan melaju ke babak perempat final. Pertandingan lainnya akan menyajikan duel menarik antara Paraguay dan Prancis. Dua tim yang datang dengan modal berbeda, namun sama-sama memiliki ambisi besar untuk mengamankan satu tempat di babak perempat final. Paraguay menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen ini setelah secara dramatis menyingkirkan Jerman melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Kemenangan tersebut menunjukkan karakter pantang menyerah yang dimiliki skuad asuhan Gustavo Alfaro. Dengan pertahanan yang disiplin, semangat juang tinggi, dan organisasi permainan yang solid, Paraguay kembali membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim besar meskipun tidak banyak diunggulkan. Penampilan gemilang penjaga gawang Orlando Gil serta kokohnya lini belakang yang dipimpin Gustavo Gomes menjadi fondasi utama keberhasilan mereka melaju hingga babak 16 besar. Namun tantangan yang menanti kali ini jauh lebih berat. Di hadapan mereka berdiri Prancis, salah satu kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus tampil sangat meyakinkan setelah membantai Swedia dengan skor telak 3-0 pada babak 32 besar. Penampilan luar biasa Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol kembali menunjukkan mengapa ia masih menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Didukung oleh Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, dan lini tengah yang penuh kreativitas, Prancis memiliki kualitas menyerang yang sangat sulit dihentikan. Selain tajam di depan, lini pertahanan Prancis juga tampil kokoh sehingga membuat mereka menjadi tim yang sangat seimbang di setiap lini. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung dengan pola yang cukup jelas. Paraguay kemungkinan besar akan kembali mengandalkan pertahanan rapat, bermain sabar, dan menunggu peluang melalui serangan balik ataupun bola mati. Strategi tersebut terbukti berhasil saat menghadapi Jerman, namun menghadapi Prancis tentu akan menjadi ujian yang jauh lebih sulit, mengingat kecepatan dan variasi serangan yang dimiliki Les Bleus. Sementara itu, Prancis hampir dipastikan akan mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama dengan menguasai bola dan terus memberikan tekanan ke lini pertahanan Paraguay.
Kecepatan Mbappe di sisi kiri, kreativitas Olise, serta pergerakan Dembele akan menjadi ancaman utama yang harus mampu dihentikan oleh lini belakang Paraguay. Meski Paraguay memiliki mental bertanding yang luar biasa dan telah membuktikan mampu membuat kejutan secara kualitas individu, kedalaman skuad, pengalaman di laga-laga besar, hingga efektivitas dalam mencetak gol, Prancis masih berada satu tingkat di atas lawannya. Jika mampu bermain dengan disiplin dan memanfaatkan peluang yang tercipta, Les Bleus diprediksi akan mengontrol jalannya pertandingan dan mengamankan kemenangan tanpa harus melalui babak tambahan. Melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, kualitas skuad, serta momentum yang sedang dimiliki, Prancis diprediksi akan keluar sebagai pemenang dan melaju ke babak perempat final. Pertandingan lainnya akan mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang sangat berbeda, yakni Brasil dan Norwegia. Laga ini diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan salah satu favorit juara dunia dengan tim kuda hitam yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Brasil datang dengan status unggulan setelah berhasil menyingkirkan Jepang dengan kemenangan 2-1 di babak 32 besar. Tim asuhan Carlo Ancelotti kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Permainan menyerang yang cepat, penguasaan bola yang dominan, serta kreativitas di lini depan menjadi senjata utama Selecao. Vinicius Junior diprediksi kembali menjadi motor serangan melalui kecepatan dan kemampuan individunya yang mampu membongkar pertahanan lawan. Sementara Rodrigo dan Endrick siap memberikan ancaman dari lini depan. Di lini tengah, pengalaman Bruno Guimaraes dan ketenangan mereka dalam mengatur tempo permainan membuat Brasil mampu mengendalikan pertandingan dalam berbagai situasi. Sementara itu Norwegia berhasil mencuri perhatian setelah menyingkirkan Pantai Gading dengan kemenangan 2-1 pada babak 32 besar. Tim asuhan Ståle Solbakken menunjukkan permainan yang disiplin dan efektif dengan memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan. Kekuatan utama Norwegia tentu berada di lini depan, melalui ketajaman Erling Haaland yang kembali menjadi andalan dalam mencetak gol. Didukung oleh kreativitas Martin Ødegaard di lini tengah, Norwegia memiliki kualitas untuk memberikan ancaman kepada pertahanan manapun. Selain itu, organisasi permainan yang rapi serta kemampuan bertahan dengan jumlah pemain yang banyak membuat Norwegia menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Pertandingan ini diperkirakan akan berjalan dengan Brasil langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama. Penguasaan bola kemungkinan besar akan didominasi oleh Selecao yang akan terus menekan pertahanan Norwegia melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan eksplosivitas para pemain sayapnya. Di sisi lain, Norwegia diprediksi lebih memilih bermain menunggu sambil mengandalkan serangan balik cepat. Kecepatan Haaland dalam berlari di ruang kosong serta visi bermain Ødegaard dapat menjadi senjata berbahaya apabila Brasil kehilangan konsentrasi saat melakukan transisi bertahan. Duel antara lini belakang Brasil menghadapi Haaland dipastikan menjadi salah satu kunci pertandingan. Jika Brasil mampu mematikan suplai bola kepada sang striker, peluang Norwegia untuk mencetak gol akan jauh berkurang. Sebaliknya, Norwegia harus bekerja ekstra keras untuk menghentikan pergerakan Vinicius Junior dan Rodrigo yang memiliki kemampuan menciptakan peluang dari situasi 1 lawan 1. Kedalaman skuad Brasil yang dipenuhi pemain berkualitas juga menjadi keuntungan besar apabila pertandingan berjalan hingga babak kedua, karena mereka memiliki banyak opsi untuk mengubah jalannya laga. Meski Norwegia memiliki kualitas individu yang mampu menciptakan kejutan, secara keseluruhan Brasil masih unggul dalam pengalaman, kualitas skuad, kedalaman pemain, dan efektivitas permainan di turnamen ini. Jika mampu bermain sesuai karakter mereka, Selecao diprediksi akan menguasai jalannya pertandingan dan mengamankan tiket menuju babak perempat final. Laga lainnya akan menghadirkan pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit antara Meksiko dan Inggris. Duel ini menjadi salah satu laga paling dinantikan karena mempertemukan tim yang dikenal memiliki semangat juang tinggi dengan salah satu kandidat kuat juara dunia. Kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil melewati babak 32 besar dan kini hanya selangkah lagi menuju babak perempat final. Meksiko memastikan tempat di babak 16 besar setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ekuador. Tim asuhan Javier Aguirre kembali menunjukkan identitas permainan mereka yang agresif, penuh determinasi, dan sangat berbahaya ketika melakukan transisi menyerang. Lini tengah Meksiko tampil disiplin dalam menjaga keseimbangan permainan, sementara Santiago Giménez masih menjadi tumpuan utama di lini depan berkat kemampuan membuka ruang dan penyelesaian akhirnya yang tajam. Bermain di hadapan dukungan puluhan ribu pendukung sendiri juga diprediksi menjadi keuntungan besar bagi El Tri untuk memberikan tekanan kepada Inggris sejak menit pertama. Di sisi lain, Inggris berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah mengalahkan DR Kongo dengan skor 2-1. Meski sempat mendapat perlawanan sengit, The Three Lions mampu menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Tim asuhan Thomas Tuchel memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dengan deretan pemain bintang di setiap lini. Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, sementara Jude Bellingham berperan penting dalam mengatur tempo permainan dan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan.
Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meksiko kemungkinan akan bermain menyerang dan memanfaatkan dukungan supporter untuk menekan pertahanan Inggris. Sementara itu Inggris diprediksi lebih mengandalkan penguasaan bola, kesabaran dalam membangun serangan, serta kualitas individu para pemainnya untuk menciptakan peluang. Duel di lini tengah akan menjadi salah satu faktor penentu, karena tim yang mampu mengendalikan permainan di area tersebut berpeluang besar menguasai jalannya pertandingan. Meski Meksiko memiliki semangat juang tinggi dan keuntungan bermain di negara sendiri, Inggris tetap lebih diunggulkan berkat kualitas skuad yang lebih merata, pengalaman bermain di turnamen besar, serta efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang. Jika The Three Lions mampu bermain disiplin dan tidak terpancing permainan cepat Meksiko, mereka memiliki peluang besar untuk mengontrol pertandingan dan mengamankan kemenangan. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.